Kalau ke Jogja, rasanya belum lengkap kan kalau belum ke Pasar Beringharjo? Tapi, pernah nggak sih kepikiran kalau di balik ramainya pasar, ada cerita tentang ilmu kependudukan? Hai, aku Naila Alfiani dari program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Di video ini, aku bakal ngajak kalian semua untuk melihat Pasar Beringharjo dengan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana fenomena ilmu kependudukan terjadi di kehidupan sehari-hari, dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Yuk kita mulai! Begitu masuk ke dalam pasar, hal pertama yang langsung menarik perhatianku adalah ramainya aktivitas di sini. Semakin lama aku mengamati, aku sadar kalau yang membuat Pasar Beringharjo begitu hidup bukan cuma kios-kiosnya loh, tapi juga manusia yang terus bergerak di dalamnya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat konsep kependudukan yang pertama, yaitu mobilitas penduduk atau perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya, baik untuk bekerja, berbelanja, berwisata, maupun tujuan lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta tahun 2026, sektor perdagangan dan pariwisata menjadi salah satu penggerak utama aktivitas di Kota Yogyakarta. Nah, hal ini membuat kawasan Pasar Beringharjo selalu ramai oleh mobilitas masyarakat. Mobilitas ini tentunya bagus buat ekonomi, tapi ada sisi lain yang gak boleh kita lupakan. Bayangin aja, dalam satu hari ada ribuan orang yang saling berinteraksi di tempat yang sama. Kalau ada orang yang sedang sakit, resiko penularan penyakit seperti ispa, influenza, atau penyakit yang lain itu tentunya menjadi lebih tinggi. Selain orang yang terus bergerak, ada hal lain yang juga menarik perhatian loh. Kalau diperhatikan, sebagian besar orang yang ada di sini ternyata berada pada usia yang hampir sama. Dan ini membawa kita ke konsep berikutnya, yaitu struktur penduduk. Struktur penduduk menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan karakteristik tertentu, salah satunya umur. Selama observasi, aku melihat pengunjung maupun pedagang didominasi oleh orang dewasa atau usia produktif. Meskipun ada anak-anak dan lansia, jumlahnya tidak sebanyak kelompok usia produktif. Data Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta tahun 2025 juga menunjukkan bahwa penduduk Kota Jogja didominasi kelompok usia produktif. Dari total 415.000 jiwa, sekitar 176.000 jiwa berada pada kelompok umur 15-64 tahun. Dominasi usia produktif memang menjadi kekuatan ekonomi, tapi kelompok ini juga rentan mengalami kelelahan kerja, gangguan otot dan sendi akibat berdiri terlalu lama, hingga stres karena aktivitas yang padat. Karena itulah, kesehatan pekerja sektor informal seperti pedagang juga perlu menjadi perhatian kita loh. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya aktivitas ekonomi di pasar ini bisa terus berjalan dari pagi sampai malam? Jawabannya berkaitan dengan konsep kependudukan yang ketiga, yaitu bonus demografi. Kondisi ini terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Fenomena ini terasa banget ya di Pasar Beringharjo. Sebagian besar orang yang kita lihat adalah mereka yang sedang bekerja, berdagang, atau berbelanja. Yang artinya kelompok usia produktif menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi di pasar tradisional seperti ini. Tapi bonus demografi juga punya tantangan loh. Kalau penduduk usia produktif tidak memiliki kondisi kesehatan yang baik, produktivitas kerja juga akan menurun. Di balik ramainya aktivitas, kita bisa melihat bagaimana mobilitas penduduk terjadi setiap hari, bagaimana struktur penduduk didominasi usia produktif, dan bagaimana bonus demografi benar-benar terlihat dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Oke, tadi kita sudah lihat ya bagaimana fenomena ilmu kependudukan yang terjadi di Pasar Beringharjo. Sebagai mahasiswi kesehatan masyarakat, aku punya 4 rekomendasi yang dapat ditingkatkan. Yang pertama, meningkatkan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat kepada pedagang dan pembeli. Yang kedua, menyediakan lebih banyak fasilitas tempat cuci tangan dan tempat sampah yang mudah dijangkau. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin yang bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan serta kenyamanan di lingkungan pasar agar transaksi jual beli itu dapat dilakukan dengan nyaman dan tentram. Karena pasar yang sehat bukan hanya tentang pembelinya yang ramai, tapi juga tentang masyarakat yang sehat, produktif, dan saling menjaga. Aku Naila Alfiani, terima kasih sudah ikut mengeksplorasi Pasar Beringharjo Yogyakarta bersamaku. Sampai jumpa!